Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitnur Fadilah dari kelas 11-4, nomor absen 5. Di sini, saya akan menjelaskan tentang VOC, Republik Batav, politik pintu terbuka, dan politik etis. Yang pertama, ada VOC. Kekuasaan VOC dimulai dari 1602 sampai 1800. Jadi, sebelum didirikannya VOC, para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan berlimpah. Pada masa itu, Belanda berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan pedagang Belanda dalam satu kongsi atau satu organisasi perusahaan. Pemerintah Belanda yakin bahwa hal ini dapat menjadi senjata ampuh dalam bidang militer ekonomi atas prakarsa Prins Maurits sebagai wali negara Belanda VOC. Akhirnya resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam. Belanda VOC dikelola oleh 17 pengurus pusat yang disebut dengan Heren 17 atau dikenal juga dengan nama Dewan 17. Heren 17 ini selain mengelola VOC, dia juga menanamkan sahamnya. Tujuan utamanya didirikannya VOC diantaranya menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda lainnya, mengatasi persaingan dengan pedagang-pedagang dari bangsa Eropa juga, terutama bangsa Spanyol, Portugis, dan Inggris, serta menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah yang pada awalnya pembentukan VOC ini hanya mengurusi masalah perdagangan Belanda di wilayah Indonesia, tapi dalam perkembangan VOC bertindak seperti sebuah negara. VOC dijadikan sebagai wakil pemerintahan kerajaan Belanda di Indonesia. Dalam menjalankan perannya sebagai wakil pemerintah Belanda, VOC mendapatkan hak istimewa yang disebut dengan hak oktrooi, yang berupa hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak pemerintahan daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah dengan hak oktrooi yang dimilikinya VOC, yang berperan sebagai perusahaan perdagangan tetapi juga berperan dalam bidang politik dan militer. Bahkan VOC membentuk angkatan laut yang kemudian berhasil mengusir dan merebut benteng pertahanan bangsa Portugis di Indonesia. Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan pesat. Keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku membuat peluang bagi VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan di Maluku. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Belanda menerapkan 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan Hongi Tochen atau pelayaran Hongi, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada yang lain. Yang kedua, kebijakan kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang ketiga, kebijakan ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah tidak berlebihan. Keberhasilan VOC memperluas wilayah kekuasaan justru menyebabkan Heren 17 kewalahan mengelola VOC. Heren 17 menunjuk Peter Bos, gubernur VOC pertama yang bertugas untuk menata kelembagaan VOC. Selama menjadi gubernur, Peter Bos telah melakukan beberapa hal seperti membangun pos perdagangan Belanda di Ambon dan Maluku, mengadakan perjanjian dan memperbarui penguasa Maluku memasuki wilayah Jayakarta dan membangun hubungan baik dengan penguasanya, serta membeli tanah di Jayakarta yang menjadi cikal bakal kota Batavia pada masa itu. Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC. Batavia terdiri dari 2 bagian. Yang pertama disebut sebagai Benteng Batavia, berisi rumah gubernur, gereja, kantor-kantor,
VOC, gedung arsip, dan tempat tinggal tentara. VOC bagian kedua adalah pemukiman yang sudah ada sejak 2 abad sebelumnya. Kota Batavia dibangun oleh Belanda sebagai tiruan kota-kota besar di Belanda dengan kekuasaannya. Belanda membangun tembok pembatas yang bertujuan untuk mencegah pribumi masuk ke wilayah mereka. Selama berkuasa di Indonesia, VOC sangat cerdik memanfaatkan konflik-konflik pribumi untuk memperluas wilayah mereka. Dalam konflik pribumi, biasanya penguasa setempat meminta bantuan VOC untuk membantunya. Oleh karena itu, kemenangan setelah berhasil memenangkan konflik folk meminta imbalan kepada penguasa pribumi berupa kekuasaan. VOC kemudian membangun benteng pertahanan dan tempat untuk memasarkan barang dagangan di wilayah yang berhasil dikuasai selama masa perkembangan. VOC telah banyak mengalahkan penguasa pribumi seperti pada tahun 1667 VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin, seorang penguasa Makassar, untuk menyerah dan mendatangi perjanjian Bongaya. Perjanjian tersebut berisi tentang deklarasi kekalahan penduduk terhadap VOC dan pengesahan monopoli perdagangan di Pelabuhan Makassar. Kekuasaan VOC semakin luas ketika Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan terpaksa memberikan hak monopoli dagang untuk VOC. VOC juga berusaha memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Papua. Secara garis besar, VOC menjalankan kekuasaannya dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, dengan melakukan kontingenten, yaitu mewajibkan rakyat membayar pajak berupa hasil bumi. Yang kedua, menerapkan fair pledge leverantin, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai VOC. Yang ketiga, melaksanakan Prianger stelsel, yaitu kewajiban rakyat menanam kopi di daerah Priangan. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pemerintah tradisional untuk mempermudah penaklukan wilayah. Sekarang saya akan membahas sebuah kongsi dagang yang besar. Akhirnya runtuh berawal pada tanggal 24 Maret 1749. Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja Willem Barents sebagai pemimpin tertinggi VOC dan panglima tertinggi tentara VOC. Dengan adanya ketentuan tersebut, Henry XVII harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja. Struktur organisasi seperti ini menyebabkan kepengurusan VOC lebih dekat dengan raja daripada pemegang saham. Akibatnya, kepentingan pemegang saham terabaikan. Selain itu, VOC juga mulai terlilit banyak hutang sejak tahun 1673 dan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan karena besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai serangkaian perang. Anggaran semakin membengkak karena pengurus VOC menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Selain itu, para pegawai VOC juga memiliki cemaran bergaya hidup mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri daripada untuk kemajuan VOC. Oleh karena itu,
Sering disebut juga vergana under korupsi atau yang artinya tenggelam karena korupsi akibat berbagai kondisi buruk yang dialami VOC. Inilah akhirnya saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda untuk menutupi utang VOC. Pada tanggal 31 Desember 1878 dan Belanda resmi membubarkan VOC. Republik Batav saat VOC mengalami krisis ekonomi di benua Eropa. Sedang terjadi perubahan tatanan geopolitik. Saat itu Perancis mempengaruhi beberapa negara Eropa dengan semboyan Revolusi Perancis, Liberté, kemerdekaan, Égalité, persamaan, dan Fraternité, persaudaraan. Pengarah Revolusi Perancis juga disarankan masyarakat Belanda dan akhirnya muncul kelompok yang bernama kaum patriot yang berharap adanya kerajaan kesatuan. Dalam perang koalisi 1792 dan 1797 yang dipimpin Napoleon Bonaparte, Prancis dapat mengalahkan lawannya yang berupa gabungan Austria, Rusia, Inggris, Spanyol, Sardinia, dan Belanda. Kejadian tersebut merupakan hal buruk bagi Belanda. Di dalamnya, negerinya Belanda menghadapi kesulitan karena berbagai macam ancaman dan pemberontakan akibat hasutan Perancis. Hubungan dengan itu, Raja Willem V melarikan diri ke Inggris pada tahun 1795 dan mengakibatkan pemerintah Belanda jatuh ke tangan Perancis. Semua daerah jajahan Belanda juga ikut jatuh ke tangan Perancis, termasuk Indonesia. Dalam pengasingannya ke Inggris, Raja Willem Nendels oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Inggris. Ia lalu mengeluarkan perintah yang isinya adalah agar penjajah Belanda menyerahkan jajahannya ke Inggris, bukan ke Perancis. Setelah Belanda jatuh ke Perancis, bentuk pemerintah kerajaan diganti menjadi bentuk pemerintah republik. Pemerintah tersebut diberi nama Republik Batavia atau Republik Batav. Tujuan tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang sebagai berikut. Undang-undang Perbendaharaan Comptabilitas Wet. Undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1864 ini mengatur setiap anggaran Belanda Hindia yang harus disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. Undang-undang Gula. Undang-undang yang disahkan pada tahun 1870 ini mengatur perpindahan monopoli tanaman tebu dari pemerintah ke tangan swasta. Undang-undang Agraria Schweiz. Undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 1870 dan mengatur tentang dasar-dasar politik tanah. Faktor pendorongnya yaitu menyediakan tenaga buruh yang murah. Habis itu yang kedua, kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Yang ketiga, banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa. Yang keempat, adanya bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha-usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. Pelaksanaan politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka berlangsung antara tahun 1870 sejak peresmian Undang-Undang Agraria hingga 1900. Seiring dengan dimulainya pelaksanaan politik pintu terbuka, para pengusaha swasta barat mulai berdatangan ke Hindia Belanda. Mereka menanamkan modal dengan membuka perkebunan seperti perkebunan teh, kopi, tebu, kelapa sawit, dan karet. Dampak positif politik pintu terbuka yaitu yang pertama, sistem tanam paksa yang memberatkan rakyat dihapuskan atau dihilangkan. Rakyat Indonesia juga mulai mengenal arti pentingnya uang dan mengenal barang-barang ekspor dan impor. Dibangunnya fasilitas perhubungan,
seperti jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan irigasi seperti waduk bendungan. Dampak negatif politik pintu terbuka yaitu rakyat semakin menderita karena ditekan oleh pemerintah dan swasta. Adanya eksploitasi rakyat pribumi dan lahan produktif secara besar-besaran. Kehidupan penduduk merosot tajam karena dipaksa untuk menyewakan tanahnya kepada pihak swasta dengan biaya sewa yang sangat murah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.